Ada kejadian penting namanya kejadian kisah ifk, fitnah, perzinahan Aisyah pada saat pulang dari Bani Mustaliq ini. Waktu pasukan lagi istirahat teman-teman sekalian, turunlah Aisyah dari gerandahnya. Jadi biasanya tradisi pasukan muslimin, istri-istri Nabi kalau dibawa, kadang-kadang Nabi bawa 2 orang, kadang-kadang Nabi bawa 1, tapi yang jelas setiap perjalanan Nabi selalu bawa istrinya. Siapa yang Nabi ajak, maka itu yang diajak pergi gitu. Pernah Nabi SAW ajak Aisyah dengan Hafsah berdua, sampai Aisyah mengatakan, saya baru mengetahui ternyata khidmah saya, pelayanan saya terhadap Nabi, ya kurang setelah saya lihat bagaimana Hafsah melayani Nabi SAW. Seperti itulah. Yang jelas setiap unta yang dipakai oleh setiap istri Nabi yang ada itu ditaruh di geranda, dan geranda ini bisa ditaruh di atas unta atau dipikul oleh 4 orang sahabat. Kebetulan waktu perang Bani Mustaliq itu dipikul oleh sahabat, gerandanya dipikul oleh sahabat, gitu kan. Kemudian Aisyah karena badannya agak kecil, dia katakan dalam riwayat, maka beliau radhiyallahu anha turun dan mengatakan dalam hadis Bukhari, pada saat pasukan lagi istirahat aku punya hajat, ya, pergi ke padang pasir menunaikan hajatnya, mungkin buang air kecil dan seterusnya. Yang jelas saya pergi ke sana. Kemudian saya pada saat pergi saya kembali ke pasukan, ternyata kalung saya jatuh. Saya pun kembali ke lokasi yang awal, gitu kan. Begitu saya kembali yang kedua kali, ternyata pasukan sudah tidak ada. Jadi Nabi SAW suruh pasukan berjalan, bergerak. Sahabat-sahabat yang mikul geranda Aisyah, kira Aisyah ada di dalam, kena ringan. Nggak tahu kalau ini sudah pergi, lagi pergi gitu. Apalagi tadi waktu sudah pergi, balik lagi sudah kelihatan. Pergi yang kedua sahabat tidak perhatikan. Ringkas cerita, pergilah pasukan ini. Kata Aisyah, aku pun tidak menemukan pasukan, dan pada saat aku sedang duduk di atas sebuah batu, membuka cadar, ya, Aisyah menunggu pasukan ada nggak yang datang. Ada satu orang sahabat Nabi yang mulia namanya Safwan radhiyallahu anhu. Safwan ini sahabat yang dikenal sekali dengan kesolehannya, dengan kebaikan akhlaknya dan amanahnya. Sampai Nabi SAW letakkan Safwan di ujung pasukan. Setiap pasukan jalan, selalu Safwan paling belakang. Tunggu pasukan sudah hilang, udah nggak kelihatan, baru dia jalan lagi. Nanti kalau ada pedang jatuh dia yang pungut, ada perisai dia yang pungut, ada kendi dia yang ambil. Tugasnya itu karena diamanahkan. Safwan lihat di lokasi istirahatnya pasukan tadi ada perempuan, dan kata Aisyah dalam hadis ini, Safwan mengenal wajahku sebelum turun ayat hijab. Tahu kalau ini Aisyah, gitu. Maka aku pun menutup, ya, hijab. Aisyah waktu ada Safwan menutup, dan Safwan pun tidak melihatnya, tapi dia mengenalku sebelum aku pakai hijab, dia tahu. Maka Safwan hanya mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada saat itu pun, ya, Safwan mendekatkan untanya kepadaku dan memberiku kesempatan untuk naik, dan ia pun pergi menjauh dariku. Jadi unta didudukkan, diikat talinya. Biasanya unta kalau sudah duduk itu diikat talinya, dia tenang. Kemudian dibiarkan Aisyah naik ke unta sementara Safwan pergi jauh supaya tidak melihat aurat. Ini menandakan akhlak yang mulia dari sahabat yang mulia ini. Setelah diberikan kesempatan naik, Aisyah sudah di atas unta, barulah Safwan datang tanpa melihat sama sekali, menarik kembali tali unta kemudian jalan. Pada saat itu kata Aisyah, sepanjang jalan tidak pernah ada terucapkan satu kalimat pun dariku atau dari Safwan. Gak pernah Safwan bilang kenapa kau terlambat, kenapa kau tidak pergi, ditanya bagaimana, tidak ada sama sekali kalimat. Juga Safwan, Aisyah sendiri tidak pernah tanya, gak pernah bilang terima kasih, gak ngomong apa-apa nih. Di atas unta istri Nabi SAW, Safwan tarik tali untanya dari bawah, jalan. Pada saat teman-teman sekalian lagi berjalan seperti itu, ternyata saat kami tiba di pasukan, sudah mau tiba, pasukan rupanya sebelum tiba di Madinah, istirahat lagi. Pada saat itu teman-teman sekalian, lagi siang bolong ini. Pasukan istirahat, Aisyah datang dengan Safwan. Waktu melihat kejadian tersebut, kebetulan di dalam pasukan ada ikut Abdullah bin Abi Salul, pimpinan munafik. Dia lihat Aisyah sama Safwan, kesempatan sebarin fitnah. Maka dia mengatakan, mana bisa seorang wanita dengan seorang pria bersama-sama lalu tidak terjadi. Tapi dia kasih mubham, tidak terlalu jelas, tidak terjadi. Dia enggak bilang zina. Dia tahu kalau dia bilang zina tuduhan, dia akan dihukum. Maka tersebar ini seperti virus di pasukan muslimin. Ini gosip ini luar biasa. Kalau Aisyah berzina sama Safwan, tersebar berita begitu.
Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, saya pada saat masuk, tiba di pasukan, tidak berpikir apa-apa karena memang tidak buat apa-apa. Unta diturunkan oleh Safwan, didudukkan, saya turun lalu saya masuk ke dalam kemah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan. Ini sudah tersebar berita nih. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, pasukan waktu sudah mau masuk ke Madinah, gitu kan, tersebar berita. Kalau begini dan begitu. Ini Abdullah bin Abi Salul yang saya bilang dalam riwayat dikatakan namanya juga Ubaidillah. Khilaf di antara ahli sejarah tentang namanya. Dia punya anak laki-laki namanya Abdullah juga. Jadi kalau saya bahasakan, kalau kita pakai riwayat Abdullah sama Abdullah, si ayah Abdullah munafik, si anak Abdullah mukmin. Ya. Jadi ada dua Abdullah, ayah dan anak. Ayahnya munafik, anaknya mukmin. Ya. Si Abdullah mukmin ini datang kepada, jadi Nabi SAW waktu dengar isu ini, beliau menyuruh pasukan jalan tidak berhenti. Selama 3 hari 3 malam teman-teman sekalian pasukan jalan terus. Gosip tentang Aisyah berzina sudah tersebar. Nabi SAW tidak nanya kepada Aisyah, pasukan disuruh jalan. 3 hari 3 malam. Mereka sholat pun, ya, berhenti sholat langsung jalan. Makan di atas unta, nggak ada istirahat. Kalau sudah malam sekali, baru Nabi suruh istirahat. Habis sholat subuh jalan lagi. Selama 3 hari. Tujuannya adalah supaya isu ini tidak nyakin masalah. Kalau istirahat sebentar, duduk ngobrol-ngobrol, makin nyebar nih. Nenek. Rupanya waktu sudah dekat pintu Madinah, gitu kan? Nabi SAW pada saat itu teman-teman sekalian sempat didatangi oleh seorang sahabat. Kalau tidak salah Zubair bin Awam, dia mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anda begitu cepat jalan? Kenapa anda tidak istirahat? Kata Nabi SAW, belum sampai padamu apa yang disebarkan oleh Abdullah. Dia bilang, kenapa ya Rasulullah? Dia mengatakan begini dan begitu tentang keluargaku. Pintu gerbang Madinah sudah dekat, gitu kan? Maka Zubair balik ke belakang. Rupanya Zubair sampaikan, salah satu yang mendengar berita ini Abdullah, anaknya si munafik ini. Abdullah ayah munafik, Abdullah si anak mukmin. Abdullah mukmin dengar. Lalu dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sudah sampai ke telinga saya apa yang ayah saya lakukan. Kata si Abdullah mukmin, kalau anda mau membunuh ayah saya, jangan suruh orang lain, biar saya yang bunuh ya Rasulullah. Nah ya, ada alasannya dia bilang. Karena kalau anda suruh orang lain yang membunuhnya dan saya nanti menemui saudara saya muslim membunuh ayah saya bisa marah, saya bisa bunuh juga dia. Jadi lebih baik saya yang bunuh ya Rasulullah, tugaskan saya. Kata Nabi SAW, tidak usah, biarkan saja ayahmu. Gak ada perintah untuk membunuh, tidak usah. Rupanya Abdullah ini penasaran, apa yang dia buat teman-teman sekalian? Dia henuskan pedangnya, dia berdiri Nabi kan di depan pasukan, ayahnya ada di belakang pasukan. Maka Abdullah berdiri di pinggir pasukan. Jadi pasukan lagi jalan, dia berdiri di samping sambil pegang pedangnya dihenuskan. Dan biasanya orang kalau seperti ini nunggu musuh, gitu kan?